Tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah pelanggaran anggota Polri secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri terhadap pelaksanaan tugas yang belum maksimal dari Divisi Propam Polri dan jajaran sehingga terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan pelanggaran anggota di lapangan. Setelah pelaksanaan Rakernis di Propam Polri ini, anggota Propam dapat menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan transparan terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan anggota Polri di lapangan. Bukan hanya anggota yang diproses, tapi manajer-manajer satu tingkat, bahkan bisa 2 tingkat di atas, tergantung bagaimana hasil audit, investigasi, dan penyelidikan yang kita lakukan. Ini bisa kita lakukan sehingga ada tanggung jawab yang harus dilakukan secara maksimal oleh manajer-manajer ini. Itu fokus kami. Saya sampaikan, memberikan semangat, spirit kepada anggota-anggota bahwa kita harus terus bisa menjadi garda terdepan. Kita harus mulai dari diri sendiri, ucapan, pikiran, dan perbuatan harus melebihi polisi-polisi yang lain. Harus bisa memberikan contoh. Divisi Propam dan Polda jajaran, tidak ada satu orang anggota Propam pun yang melakukan pelanggaran. Selang beberapa bulan setelah menyampaikan amanat itu di hadapan anggotanya, Ferdy Sambo justru menjadi tersangka atas kematian ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Momen Ferdy Sambo lantang ancam pecat anggota yang careng institusi Polri jadi bumerang. Beberapa bulan sebelum terjadinya peristiwa terbunuhnya Brigadir J, mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo sempat memberikan pernyataan soal anggota yang mencoreng citra Polri layak dipecat. Pernyataan ini dikatakan Ferdy Sambo dengan meneruskan pesan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang ia sampaikan pada anggotanya pada 3 Januari 2022 lalu. Dalam video bertajuk penekanan Kadif Propam Polri itu pula, Ferdy Sambo mengaku melaksanakan perintah Kapolri dengan melakukan penyelidikan secara objektif terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana dan mencoreng nama baik institusi. Bahkan, Ferdy Sambo mengatakan tak segan memberi hukuman keras hingga pemecatan bagi anggota yang melakukan pelanggaran. Ia juga mengingatkan soal citra Polri yang harus dijaga dengan berperilaku baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan status tersangka terhadap Ferdy Sambo pada Selasa 9 Agustus 2022 atas perannya memerintahkan Baradae menembak Brigadir J di rumah dinasnya sendiri di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga memanipulasi kejadian adu tembak dengan menggunakan senjata milik Brigadir J. Atas pelanggaran itu, Ferdy Sambo dikenai pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal mati, 20 tahun penjara atau seumur hidup. Baradae tersangka alur kasus Brigadir J sekejap berubah dari membela diri jadi dugaan pembunuhan berencana. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terus mengusut insiden tembak-menembak sesama polisi yang menewaskan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tanya-tanya besar yang melingkupi kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo itu pun sedikit demi sedikit memudah dengan ditemukannya sederet fakta baru. Bahkan, temuan-temuan dari tim sus seolah mengubah rangkaian atau proses kejadian di balik tewasnya Brigadir J di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo. Setidaknya ada beberapa hal yang berubah dalam alur insiden berdarah ini. Satu di antaranya mengenai baku tembak. Kombes Budi Haryadi Susianto yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sempat menyatakan tewasnya Brigadir J karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Aksi baku tembak Bak Koboi ini berlangsung di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kala itu disampaikan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Brigadir J memegang senjata jenis HS-16 yang tertinggal 9 peluru di magazinnya, artinya dia memuntahkan 7 peluru. Sementara Baradae menggunakan senjata Glock 17 dengan magazin
maksimum 17 butir peluru. Tetapi, dalam baku tembak itu hanya Brigadir J yang mengalami luka atau tertembak, sedangkan Baradae bersih atau tak terluka sedikit pun. Kemudian, baku tembak itu pun disebut karena Brigadir J panik setelah aksi percobaan pelecehannya terhadap istri Irjen Ferdy Sambo gagal. Dia menembak Baradae yang saat itu menghampiri Putri Chandrawati karena berteriak, artinya Brigadir J memulai dengan Baradae hanya melakukan pembelaan diri. Rangkaian kejadian ini seolah terbantahkan saat Baradae ditetapkan sebagai tersangka, sebab tim sus justru menyebut tewasnya Brigadir J karena dibunuh. Di kasus ini, tim sus mempersangkakan Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan contoh pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ini artinya, kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi hampir 1 bulan lalu di Tenggarai tak dilakukan Baradae seorang diri. Diduga masih ada pihak lain terlibat kasus yang menyedot perhatian publik ini, termasuk soal aksi bela diri. Dengan hasil penyidikan sementara, tim sus membantah semua dugaan. Saksi kunci, tak hanya itu, temuan tim sus juga menepis mengenai CCTV yang menjadi saksi kunci untuk mengungkap pembunuhan Brigadir J. Di awal penyelidikan, Kombes Budi Hardi mengatakan seluruh CCTV di lokasi kejadian rusak, bahkan sejak 2 minggu sebelum insiden berdarah itu terjadi, sehingga pihaknya kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Tetapi, Kapolri Jenderal Listio Sigit itu justru seolah membantah pernyataan itu. Dia menyatakan ada upaya sengaja merusak atau menghilangkan saksi kunci tersebut. Jenderal Bintang 4 ini tegas menyebut sudah mengetahui penyebab dibalik semua itu. Bahkan, identitas pelaku penghilang dan perusak CCTV sudah dikantongi. Menurutnya, tim khusus yang dibentuknya sudah mengantongi identitas pelaku, bahkan sudah dimintai keterangan perihal aksi tersebut. Tapi, Kapolri tak menyampaikan siapa pelakunya secara gamblang. Dia hanya menyebut oknum itu akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dugaan terorganisir dengan temuan-temuan fakta itu sehingga memunculkan dugaan pembunuhan Brigadir J dilakukan secara terorganisir. Terlebih, Kapolri pun menyebut ada 25 anggotanya yang sudah diperiksa Inspektorat Khusus. Buntu tewasnya Brigadir J, bahkan 3 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kemudian, ada juga 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Panma, dan 5 Bintara, serta Tamtama. Puluhan personil polisi yang diperiksa itu disebut dari berbagai satuan. Selain itu, Kapolri juga menyatakan sudah menyeret 4 anggotanya untuk ditempatkan ke tempat khusus. Sayangnya, Sigit tak menjelaskan secara merinci identitas 4 anggotanya itu. Dia hanya menyatakan akan menindak tegas siapapun yang terlibat. Ketegasan Kapolri juga ditunjukkan dengan mutasi 25 anggotanya itu. Dari data yang didapat, baru ada 10 orang yang diduga terlibat di rangkaian kasus Brigadir J yang dimutasi. Mereka merupakan anak buah Irjen Ferdy Sambo yang bertugas di Divisi Propam dan Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram rahasia nomor 1686-8/skip/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Para anak buah Irjen Ferdy Sambo yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Kombes Denny Setia Nugraha, dan Kombes Agus Nurpatria. Kemudian Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Arif Rahman Arifin termasuk Irjen Ferdy Sambo. Sementara Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan yang dimutasi yakni Kasat Reskrim AKBP Ridwan Reki Nelson Saplanit dan Kanit 1 Satreskrim AKP Rifaizal Samuel. Mereka semua dipindah tugas ke bagian Yanma. Polri, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan dalam perintah Kapolri, mereka semua dimutasi dalam rangka pemeriksaan oleh tim sus dan irsus, tujuannya mencari dugaan keterlibatannya. Nantinya mereka akan menjalani sidang kode etik profesi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu sanksi sesuai aturan akan diberikan.